Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan Yesus berikan penerangan daripada Roh Kudus kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, supaya iman mereka dikuatkan dan diberkati. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 8 ayat yang ke-34 yang berkata begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku atau mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu tanggal 2 Oktober ini adalah menjadi pengikut Yesus yang setia dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda ingin belajar kungfu kepada seorang guru kungfu atau suhu yang tinggal di satu gunung. Sebelum pemuda itu diterima menjadi murid daripada suhunya, ia diberikan dua syarat, yaitu si pemuda harus bertapa selama sebulan di puncak gunung, dan si pemuda itu harus membersihkan rumah guru kungfu itu tiap hari selama sebulan. Jika ia memenuhi syarat itu, maka si pemuda itu akan menjadi murid daripada guru kungfu itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus juga berikan dua syarat untuk bisa menjadi pengikut Kristus atau untuk bisa menjadi murid Kristus. Yang pertama, yaitu menyangkal diri. Dan yang kedua, memikul salib. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-34. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah mengalahkan kehendak duniawinya, mengalahkan kehendak diri sendiri, dan mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus. Misalnya, terhadap orang yang memusuhi atau menyakiti kita, kita ingin membalasnya. Itu prinsip manusiawinya, prinsip orang duniawi. Kalau ada musuh, dia mau membalasnya. Tapi Tuhan Yesus ingin kita mengasihi dan mengampuni musuh kita itu. Itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Kalau mau menjadi murid Kristus, dia harus menerapkan kasih Kristus dengan sebaik-baiknya. Itu perintah Tuhan Yesus. Dan dia harus saling mengampuni. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketika akhirnya kita mengikuti keinginan Tuhan dan bukan mengikuti keinginan kita, keinginan duniawi kita, itu namanya menyangkal diri. Dan tentu hal ini tidak mudah, tidak gampang, harus melalui doa dan proses yang luar biasa. Sebab musuh terbesar dalam hidup manusia atau dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Apa itu diri kita sendiri? Yaitu keakuannya, harga diri kita. Ini yang harus kita
tanggalkan. Supaya kita menjadi murid Kristus yang setia dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, lalu apa itu memikul salib? Memikul salib adalah menderita karena Yesus dan untuk Yesus, bukan karena manusia dan bukan juga untuk manusia. Jadi tidak setiap penderitaan itu sama dengan memikul salib. Kalau kita dicelah, dilecehkan, difitnah, bahkan dianiaya, bahkan mungkin dibunuh karena nama Yesus. Itu dijelaskan dalam ayat 35 bagian B. Itu memikul salib artinya. Tapi kalau kita dipenjara karena korupsi, sekarang lagi marak korupsi di mana-mana, ya. Hakim pun bisa korupsi, gubernur bisa korupsi. Mudah-mudahan pendeta tidak korupsi. Nah, itu bukan memikul salib. Orang yang menderita karena nama Yesus artinya memikul salib. Yesus katakan, upamu besar di surga. Mari kita hidup benar dan setia mengikuti Yesus, maka upah kita besar di surga. Kalau orang yang korupsi, yang tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapat upah di neraka. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kemudian Yesus juga mengingatkan para pengikutnya atau para muridnya agar jangan malu sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus, melakukan firman-Nya, menerapkan firman Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka malu mengakui, maka Yesus pun akan malu mengakui mereka sebagai muridnya atau sebagai pengikutnya pada waktu Yesus akan datang kembali. Nanti pada waktu Kristus datang kedua kali, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita menjadi murid Kristus, selama kita menjadi pengikut Kristus. Sebab di sanalah ada upah. Itu disebut bema, kursi pengadilan Kristus. Di kursi pengadilan Kristuslah kita harus mempertanggungjawabkan selama kita di dunia yang sudah percaya Yesus, apa saja yang kita lakukan. Kemarin kami baru keliling Kalimantan Barat, memberitakan Injil kepada orang-orang Dayak, memberikan pembinaan kepada mereka, dan supaya mereka bersemangat untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus yang setia dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bacaan ini mengingatkan kita kembali akan dua syarat untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dan benar. Sekali lagi, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Maka kita adalah murid Kristus, pengikut Yesus yang setia dan benar, yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus pasti menyertai kita, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Dan pasti kita akan mendapatkan mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi pengikut Kristus yang setia dan benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, melalui firman-Mu, supaya kami menjadi pengikut murid Kristus yang setia dan benar. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini yang sekarang ini marak orang hidup dengan ketidakbenaran karena banyak korupsi yang terjadi. Dan tolong kami Tuhan sebagai pendeta supaya kami juga tidak boleh korupsi uang Tuhan, bahkan uang jemaat. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terpujilah Kristus.